Shalom dan salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita semua mengawali hari ini dengan penuh semangat dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Inspirasi sabda bagi keluarga hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, alangkah bahagianya jika sebutan murid yang dikasihi Yesus ditunjukkan kepada kita. Saya sendiri bertanya, apa sebabnya ungkapan itu digunakan untuk seorang saja? Lalu bagaimana untuk yang lain? Tidakkah mereka juga dikasihi oleh Yesus? Saudara-saudariku terkasih, panggilan adalah berkat. Namun bagi kita yang menanggapinya, panggilan adalah sebuah anugerah. Entah panggilan menjadi pemimpin gereja, imam, biarawan-biarawati, pendidik, pelajar, menjadi kepala keluarga di bidang kesehatan, petani, dan masih banyak lainnya. Merupakan anugerah karena ternyata tidak semua orang berani menanggapinya. Bahkan ada yang menolak dengan alasan ketidaksanggupan. Namun anugerah bagi kita yang sampai saat ini setia menjalankan panggilan dan tugas kita. Walaupun dalam menjalankannya, mungkin kita berjuang habis-habisan, berkorban mati-matian, waktu, tenaga, materi. Padahal hasilnya kadang kita rasa tidak seberapa dan tidak sebanding. Injil hari ini mau mengatakan kepada kita bagaimana Yesus memanggil masing-masing kita untuk ikut dalam misi pengutusannya. Petrus bertanya kepada Yesus, "Apakah yang akan terjadi kepada murid yang dikasihinya itu?" Lalu jawab Yesus, "Kalau aku menghendaki supaya dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, ungkapan kalimat "itu bukan urusanmu" mau mengatakan kepada kita bahwa masing-masing kita punya jalan, punya keputusan yang ditetapkan oleh Yesus sendiri, dan masing-masing kita tidak sama keputusannya. Supaya kita menyadari panggilan hidup kita masing-masing. Kita adalah pribadi-pribadi istimewa yang dipilihnya untuk suatu tugas mulia tertentu.
Tetapi kadang-kadang dalam kenyataannya kita sering lebih sibuk memikirkan orang lain, lebih khawatir akan orang lain, lebih mau tahu urusan orang lain daripada diri kita sendiri. Contoh kecil pengalaman saya waktu kecil, ketika kami diberi makan, setelah saya mendapatkan bagian saya, spontan saja saya akan melihat milik saudara saya. Apakah dia juga mendapatkan seperti yang saya dapatkan? Ataukah dia mendapatkan yang lebih yang saya tidak dapatkan? Memperoleh kerajaan Allah bukan soal pertama atau yang terakhir, atau seberapa besarnya tanggung jawab serta seberapa besar hasil yang kita peroleh. Tetapi mencari kerajaan Allah adalah hal bagaimana kita menerima dan mempertanggungjawabkan panggilan Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita memahami apa sih kehendak Allah melalui panggilannya dalam diri kita? Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada saya melalui tugas perutusan yang sekarang saya jalani, atau bahkan melalui kesulitanku saat ini? Khawatir, cemas, dan takut adalah motivasi yang baik kita bekerja lebih giat lagi dalam panggilan kita. Namun hati-hati, jangan sampai kita dibarengi sikap kecemburuan terhadap orang lain karena takut kalah. Dan jangan sampai iri hati atau bahkan tidak terima karena tertinggal dari orang lain. Disinilah kita kehilangan makna panggilan kita, yakni apabila kita hanya ingin menjadi nomor satu dengan menghalalkan segala cara. Apapun perjuangan kita, mari mencari kehendak Allah di dalamnya. Jika aku tidak tahu atau tidak mengerti, di dalamnya Allah menghendaki aku supaya lebih giat lagi belajar. Jika aku bimbang, Allah menghendaki supaya aku berpikir lebih jeli lagi. Jika aku takut, Allah menghendaki supaya aku lebih hati-hati dalam menentukan. Dan jika aku merasa belum berhasil, di dalamnya Allah sedang merencanakan yang lebih baik daripada ini. Namun, kita juga perlu berefleksi diri. Bagaimana saya selama ini dalam menjalankan perutusanku? Apakah aku merasa beban atau tanggung jawabku lebih berat dibandingkan orang lain? Apakah aku sering mengeluh dengan alasan ketidaksanggupan, atau ini bukan menjadi minatku, atau mengapa harus aku, dan lain sebagainya? Apakah aku lebih khawatir untuk tertinggal dari orang lain? Setialah pada panggilan dan tugas yang ditetapkan Allah bagimu. Allah sedang membentuk kita untuk suatu rencana yang indah yang hanya kita mengerti ketika kita menyerahkan diri pada kehendak-Nya saja. Biarkan harapan-harapanmu, pekerjaan-pekerjaanmu, keluargamu, sahabat-sahabatmu berada dalam rancangan Tuhan, supaya dengan demikian Allah tinggal bersama kita dan kita di dalam Dia. Berbahagialah kita yang didapatinya tetap setia. Dengan demikian, kita menjadi murid-murid yang dikasihi oleh Allah. Seraya terus memohonkan karunia Roh Kudus untuk menyertai perjalanan panggilan dan perutusan kita hari ini dan setiap harinya.